Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Pelajaran terkait penjelasan pembatal-pembatal keislaman. Kita masih di pembatal keislaman yang pertama, yang kata mu'allif rahimahullah adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Itu perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana syarih hafizahullah yaitu Syekh Fauzan memberikan kita satu mukaddimah yang berharga. Pahami maksud atau definisi dari ibadah itu sendiri. Beliau hadirkan dua definisi. Yang pertama mengabarkan kepada kita tentang ruh dari satu ibadah, yaitu at-tazallul ya wal khudu'. Tambah lagi lawazim dari situ adalah mahabbah wal khauf war raja. Itu adalah apa? Ruh inti dari sebuah ibadah. Kemudian dari definisi Syekhul Islam kita bisa tahu objek ibadah itu di mana saja tempatnya. Ya, jikalau kita tahu jenis-jenis ibadah, maka ketika dia dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan apa? Syirik. Nanti ada yang besar, ada yang apa? Kecil, ada yang zahirah, yang nampak, yang khafiyah. Maka perhatikan fikih yang ada di dalam nawaqid Islam ini. Beliau sebutkan ibadah-ibadah yang sifatnya zahirah, nampak, jelas. Makanya beliau kasih contoh seperti apa? Zabah, menyembelih li ghairillah, doa, istighosah, dan yang lainnya yang nampak. Maka inilah yang menyebabkan seorang keluar dari apa? Dinul Islam. Bukan berarti kalau syiriknya khafiyah, mahabbah misalkan, tidak keluar dari Islam. Bisa keluar dari apa? Dinul Islam. Hanya saja kita yang melihatnya itu kan tak nampak, nggak terlihat. Tapi tetap kita sampaikan hati-hati bahwasanya syirik itu bukan hanya dalam masalah ucapan, bukan hanya masalah perbuatan tubuh, tapi ada juga syirik yang berkaitan dengan apa? Hati. Ya, cinta kepada sesembahan selain Allah, maka jatuhnya syirik apa? Akbar. Beda kalau dia cintanya kepada tabiat, cinta kepada harta, cinta kepada ya anak, istri, kendaraan dan seterusnya. Maka itu bukan bernilai ibadah, tapi bisa berbahaya juga ketika lebih mengedepankan mereka ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Minimalnya jatuh dalam syirik asghar, kufrun duna kufrin. Ya, jadi ini secara globalnya dan detailnya dilihat dari contohnya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan dari sana, kita ambil kaidah. Qala al-mu'allifu hafizahullah atau syarih, wal ibadatu la tasihu illa bisyartain. Dan ibadah tidak akan sah, tidak akan teranggap kecuali dengan dua apa? Syarat. Asyaratul awal, yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dari kata khalis. Khalis itu murni. Kalau ikhlas memurnikan, hanya satu yang kita tuju. Bi antakuna salimatan, ibadah tersebut salimah, selamat, minasyirki, dari segala macam bentuk kesyirikan.
Ya, ini patokannya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita yakin di dalamnya kita tidak menyekutukan Allah, betul-betul diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu tanda sebuah keikhlasan di dalam apa? Ibadah. Alhamdulillah dia nyembelih bukan untuk Nyi Roro Kidul, dia nyembelih bukan untuk jin, dia nazar bukan untuk selain Allah, dia doa minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda sebuah apa? Keikhlasan. Ya, jadi dia yang tahu, dia yang paham, karena hati ini tidak bisa dibohongi. Walaupun mungkin ya secara zahirnya mungkin ikhlas, tapi terkadang ada terganggu di dalam hati kecilnya. Misalkan dia melakukan kesyirikan kecil, ya orang tak terlihat, tak nampak, ria, sum'ah, tapi hati kecilnya pasti apa? Akan melawan, akan ya mengganggu pikirannya. Karena apa? Dia telah melakukan satu hal yang berdosa. Fa in kana fiha syirkun, maka apabila di dalam ibadah ada kesyirikan, fa innaha la tuqbal, maka ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya tidak diterima, tapi kalau syiriknya besar, ya ada konsekuensi berikutnya, mengeluarkan pelakunya dari apa? Din Islam. Jadi pelanggaran yang terbesar, kezaliman yang paling besar, itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah katakan, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguh kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada orang-orang yang sebelummu. Jadi tentang ajaran tauhid bukan hanya Nabi kita yang bawa, bukan perkara baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sudah juga dibawa, diajarkan, diwahyukan pada rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. La in asyrakta, lihat kata Allah, andai kata engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah. Ya, ini permisalan. Dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan itu. Andai kata yang seperti ini kesyirikan dilakukan oleh seorang Nabi, ya, apa kata Allah? La yahbatanna amaluka, akan betul-betul hilang, punah, hancur, lebur semuanya amalanmu. Apalagi bukan Nabi, apalagi bukan seorang Rasul. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan betul-betul menjadi orang yang apa? Merugi. Assalamualaikum. Ya, jadi penting jaga diri kita, terlebih khusus ya, kemudian juga keluarga kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini yang lebih utama. Ya, walaupun masih ada maksiat yang lainnya, tapi jaga betul-betul jangan sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berkata, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka, itu para anbiya yang disebutkan, melakukan kesyirikan, tentulah hilang dari mereka apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ini ketika apa? Tidak ada keikhlasan di dalam ibadah, tandanya apa? Melakukan kesyirikan, baik yang besar maupun yang apa? Yang kecil. Dan ini syarat pertama adalah intisari dari syarat la, atau dari kalimat la ilaha illallah. Nanti syarat yang kedua adalah intisari dari asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala syarih hafizallah, asyatu tsani, syarat yang kedua, antakuna muwafaqatan li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu harus cocok, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakunu fiha ibtida'un, tidak boleh di dalamnya ada perkara baru,
wa ihdas, sama inovasi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak ada di atasnya perintah kami, ya, anjuran kami, tuntunan kami, fahuwa raddun ay mardudun alaihi, tertolak atasnya atau ditolak. Dari kata radda yaruddu, isi maf'ulnya mardud, artinya ditolak. Walaupun dia ikhlas, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, maka apa? Tetap tidak diterima. Jadi ibadah ada SOP-nya. Ya, betul kita diperintahkan oleh Allah, ya, hikmah terbesar penciptaan manusia dan jin adalah ibadah, tapi bukan sekedar bebas begitu saja. Ada tuntunan, ada tuntutan yang harus dipenuhi. Dan ini hikmah. Ini apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah mempersulit diri, tidak. Atau mempersulit diri manusia, tidak. Tapi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah bebani itu sudah Allah takar. Hanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membani satu, atau tidaklah Allah membani kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan, kesanggupan. Dan Allah katakan dengan wusa'. Wusa' itu luas. Berarti ketika dia mengerjakan, keluasan di sekitarnya itu masih lapang. Itu wusa'. Beda dengan sesuai kudrah, kemampuan. Kalau kudrah berarti memang misalkan ini ada beban misalkan 50 kilo, antum angkat dengan susah payah. Berarti kemampuan antum hanya 50 kilo. Itu kudrah. Ya, misalkan si fulan bisa ngangkat lebih, misalkan 70 kilo. Berarti memang kudrahnya dia batasannya sampai apa? 70 kilo. Tapi yang namanya usaha itu lebih luas mananya daripada kudrah. Selain dia mampu, ya masih ada kelapangan yang lainnya. Misalkan biasanya dia kudrahnya 50 dikasih 1 kilo. Kira-kira gimana dia ngangkatnya? Kayak kecil kata dia. Kata orang Betawi mah enteng gitu. Encer air katanya. Karena biasa bawanya mah ya 50 kilo. Itu namanya usaha. Jadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu ya sudah ya Allah takar, sudah Allah Subhanahu wa taala perhitungkan dan tidak memberatkan. Ya, apalagi dalam masalah i'tiqad, tidak ada yang maksa kita. Ya, enggak ada yang maksa kita dalam masalah apa? I'tiqad. Ya, ada yang maksa tangkap nanti suruh hati kita berubah. Kan dia juga enggak tahu. Jadi enggak ada yang maksa kita di dalam apa? Sebuah i'tiqad. Mafhum. Sebagaimana kita juga tidak bisa memaksakan orang lain harus berkeyakinan seperti ini, kita nggak bisa. Ya, karena itu ya hanya dia yang mampu untuk lakukan. Kemudian kita baca lagi, faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah, maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah li ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia apa? Musyrik. Ya, ini bukan hanya sekedar kaidah yang sifatnya umum untuk perbuatan saja, tidak. Ya, maka takbirnya musyrik, isim fa'il. Perbuatannya dia apa? Asyraka yusyriku. Maka orang yang disebut apa? Musyrik. Ya, jadi kalau baca kalamnya ulama nanti ada yang memberikan uzur, ya paling tidak lihat dalilnya. Ya, kalau dia bawakan dalilnya surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, maka pastikan beliau ini, ulama ini sedang berbicara uzur di negeri akhirat. Sedang berbicara uzur di mana? Di negeri akhirat. Tapi tetap dalam bab penamaan di dunia, karena dia melakukan kesyirikan, memalingkan ibadah yang kita sebutkan kemarin, maka dia namanya apa? Musyrik. Ya, jangan salah tangkap, jangan salah paham, kemudian sudah senang tuh lihat Syekh Fulan memberikan uzur, dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa. Padahal jelas-jelas di situ ayatnya mu'adzibin. Apa mu'adzibin?
menyiksa, menghukum, biazab gitu, bukan dalam bab penama. Dan ini juga dipakai di dunia apapun, dalam dunia kriminal atau dalam dunia ya di sekitar kita lah, orang yang masih waras akal ya begitu prosedurnya. Ada orang yang melakukan tindak kriminal, itulah pelakunya, tangkap, kemudian tidak langsung main apa, hakim sendiri. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itulah juga konsep yang ada di dalam kesyirikan. Ketika melakukan kesyirikan, maka orangnya dicap apa? Musyrik. Ayyan kana hadzal masrufulah, siapapun orangnya yang dipalingkan ibadah tersebut untuknya. Sawaan kana sanaman, apakah dia itu sonam berhala, au hajaron batu, au syajaron pohon, au jinnan atau jin, au insan manusia, au hayyan yang hidup, au maitan yang mati. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah fa huwa musyrikun billahi azza wajalla. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari berbagai macam jenis ibadah untuk selain Allah, maka dia namanya apa? Musyrik. Jadi jangan dibatasi musyrik itu hanya berhala. Ya, ini wakil ya, diajarkan akidah-akidah ya di sekitar bahwasanya musyrik itu kalau nyembahnya patung, berarti musyrik itu Buddha. Musyrik itu apa? Hindu. Musyrik itu apa? Konghucu. Ya, bawain dalilnya ucapan Syekh Muhammad dalam kitab Nawaqidul Islam. Udah jelas-jelas judulnya apa? Nawaqidul Islam. Berarti tadinya dia apa? Muslim. Lalu melakukan pembatal, yaitu apa? Kesyirikan. Orang yang musyrik, kenapa kok langsung dialihkannya? Kalau musyrik itu apa? Orang yang menyembah berhala seperti apa? Buddha, Hindu dan kalau tidak mengkafirkan Buddha dan Hindu, ya masuk pembatal nomor 3 katanya. Padahal udah dari judulnya aja jelas. Nawaqid apa? Al-Islam. Apakah si Buddha ini Muslim? Kan enggak. Ya itu mah sudah jelas, nggak usah pakai dalil atau apapun, ya sudah menjadi kafir asli dari awal, memang sudah apa? Kafir. Ya untuk apa dikafirkan? Karena sudah dari awal apa? Kafir. Justru bab takfir itu ketika dia tadinya Muslim, ya kemudian pengen di lock out, ya dikeluarkan, pasti ada alasan, harus ada sebabnya. Ya jangan serampangan mengkafirkan seseorang. Nah, mufhum ya. Ya, cuma kalau dia mau belajar lebih detail lagi, mau belajar sabar saja duduk, ya insya Allah perkaranya apa? Mudah. Tapi terkadang hawa nafsu, terkadang hasad dan yang lainnya, ya membuat dia jauh dari ilmu, membuat jauh dari ya dinil Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa syirku wa a'dhamudz dzunub. Syirik itu yang paling besar dari dosa. Liza, oleh karena itu, dzukira disebutkan fi awalil muharramat, di awal perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah ke sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama disebutkan alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dimami ya? Bahkan dalam surat Al-Bainah lah, insyaallah pada hafal surat Al-Bainah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Lihat tabirnya, Allah katakan dengan nafi dan istisna. Wa ma umiru illa, tidaklah mereka diperintah illa kecuali. Berarti pembatasan. Perintah yang pertama satu-satunya adalah mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayatnya sedang berbicara orang-orang yang memang belum datang hujjah kepada mereka. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta, ya dan seterusnya.
Ya, jadi mereka itu gak akan bisa lepas dari kebiasaan mereka, dari ibadah mereka, sampai datang kepada mereka apa? Bayyinah, bukti. Kemudian Allah katakan untuk ya diperintah, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha, agar beribadah hanya kepada Allah, mukhlisina, ikhlas, lahuddin, hanya untuk Allah. Hunafa itu berpaling dari segala macam sesembahan selain Allah. Ada ikhlas berarti hanya untuk Allah, hunafa berpaling dari selain Allah. Ada nafi, ada isbat. Ini ya perintah pertama, dakwah juga yang pertama, ajari manusia tentang apa? Tauhid. Jangan cuma labelnya aja tauhid, tapi ternyata isinya jauh dari apa? At-tauhid. Bukan hanya sampulnya saja, tapi ajari kepada manusia syaratnya apa, rukunnya bagaimana, aplikasinya seperti apa. Jangan hanya bagus di teori, aplikasinya ternyata apa? Jauh, nol besar. Ajarin manusia tauhid ada dua rukunnya, nafi dan apa? Isbat. Tapi ketika ada orang yang melakukan pelanggaran fatal di dalamnya, ternyata tidak masalah, tidak berpengaruh sedikit pun dari imannya, dari keislamannya. Ini kan ya namanya tala'ub, bermain-main. Kata mandor misalkan, ayo bikin adonan, bikin coran. Ya apa aja Pak Mandor, bahannya pasir, semen, air, split. Gak taunya ada kenek, ada tukang, bukan pasir yang dicampur. Apa yang dicampur? Tepung terigu. Kata mandornya, nggak apa-apa, biarkan saja, dia jahil. Nggak begitu maksudnya. Nggak jadi nanti rumahnya mau jadiin apa? Donat ya. Nggak jadi. Atau dikasih sesuatu yang bisa merusak sebuah bangunan. Maka mandor yang cerdas, ya seorang arsitek atau siapalah yang ngerti, yang akil, maka pasti akan melarang itu. Ya, bukan malah memberikan dispensasi, malah mencarikan alasan dan seterusnya. Malah orang yang memperingati di framing jelek dan seterusnya. Nah, ini wakai yang ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, Allah juga berkata, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Lihat, ada kalimat ma'allah. Berarti konsepnya dia ini beriman kepada Allah. Ya, kan kita lagi bicara pembatal ke-1. Ya, jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Berarti satu sisi memang ini orang ibadah ini. Orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Ya, yang tahu Rabbnya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan orang yang enggak kenal sama sekali dengan Allah. Orang yang tahu. Hanya Allah katakan jangan jadikan bersama Allah. Ya. Kenapa disebut bersama Allah? Karena dia tahu Allah Tuhannya. Ya, kalau nggak tahu kenapa disebut Allah, nanti dia bingung Allah itu siapa. Ya, justru disebut ma Allah karena dia tahu, sama-sama tahu. Ya, misalkan Hiro, jangan jadikan si fulan. Terus Hiro, si fulan siapa? Bingung ya. Justru diperingati karena si Hiro apa? Tahu. Ya, temannya atau kerabatnya dan seterusnya. Maka Allah katakan la taj'al ma'allah. Kenapa Allah sebut namanya? Ya karena Allah adalah Rabbnya, yang menciptakan dia, yang menghidupkan dia. Ilahan akhar, Tuhan yang lain. Ilah di sini ma'bud, yang disembah, mafhum, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dalam konteks ibadah. Dalam konteks apa? Ibadah. Makanya di usul salasa itu dirinci kan, mahabbah nanti dirinci. Enggak semua mahabbah itu ibadah. Khauf, enggak semua khauf itu adalah ibadah. Ya, orang takut sama ular misalkan. Wah, syirikmu, takut sama ular. Takut sama siapa? Sama, iya betul, takut sama Allah. Tapi kalau takut sama ular, emang itu takut apa namanya? Tabi'i. Ya, kayak kemarin ngangkutin itu apa namanya, kayu, baru dibilang ada ular, waduh, tadi dulu dah. Mundur dulu, dicek dulu ada nggak?
Ya, takut sama apa lagi? Tikus. Tapi enggak ini. Takut sama tikus. Takut diapain? Hah? Ya, sama tadi juga roja, berharap, mafhum isti'anah. Ya, misalkan minta bantuan sama yang di depan, tolong ambilin pulpen, ambil ini. Itu juga namanya isti'anah, minta tolong. Apakah yang seperti ini dikatakan syirik? Enggak. Maka yang dikatakan syirik adalah dalam perkara ibadah, dalam sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mami, yang mampu menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus dia minta kepada si siapa tuh? Ibu siapa tuh? Ibu Rara ya, apa namanya? Hah? Apa? Marara. Siapa lah dia? Minta hujan sama dia, minta diturunin. Ya, padahal tidak mampu ya atasnya untuk menurunkan hujan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum minta tolong ambilin jemuran tuh, ya minta tolong anaknya, minta tolong santrinya misalkan angkutin air. Ini bukan termasuk jenis apa? Ibadah yang dibolehkan. Ya, semoga nanti bisa kita baca lagi usul salasah syarah ya bisa dari Syekh Shalih Al-Syekh atau ya Abdurrahman bin Qasim ya hasyiahnya itu termasuk yang detail menjelaskan ya macam-macam ibadah. Enggak semuanya misalkan mahabbah, enggak semuanya dihukumi apa? Ibadah. Ya, kapan dihukum ibadah? Ketika dia mencintai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sama cintanya atau bahkan lebih. Tapi kalau dia cinta kepada istrinya, cinta kepada apa? Anaknya, ini apa? Berbeda. Seperti juga doa. Doa kan minta. Ya, mafhum, misalkan dia minta kepada temannya yang hadir, yang mampu dan seterusnya. Mafhum, maka jangan dipukul rata. Karena ada yang terkena was-was misalkan ya memanggil anaknya padahal anaknya masih bayi 5 tahun 5 tahun bukan bayi ya 3 bulan, nah makan ya, habisin ya, apakah ini syirik misalnya? Was-was namanya, tidak bisa melihat ya apa detailan atau turunan dari ibadah. Ya biasa namanya orang sama anak kecil ya untuk mengajak interaksi diapain anak kecil ya, diajak ngomong. Ya, dan dia akan nangkap, walaupun dia nggak bisa balas, walaupun dia nggak paham, tapi tertanam di dalam apa memorinya dia, sehingga nanti dia bisa logatnya, bisa mimiknya. Ya, makanya anak kecil di Arab bisa ngomong apa? Bisa ngomong Arab, karena memang dari kecil diajak apa? Ngomongnya Arab. Ya, orang Inggris, anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun udah bisa ngomong apa? Inggris. Karena apa? Ya diajak dari kecil, diajak apa? Ngobrol, diajak komunikasi. Jangan disamakan berarti dia sedang mengajak atau memanggil ya yang gaib atau yang tidak mampu. Beda kalau dia manggil jin, dia sendiri aja nggak bisa ngeliat apa? Jin ada di mana? Dibohongin dari kecil. Ya kalau ada kesulitan, kupingnya dipegang, panggil-panggil siapa? Om Jin. Ya. Mafhum. Ya, itu jin laki. Waduh, kurang nih jin perempuan. Datengin lagi jin perempuan, ganti nama jadinya apa? Jini, oh jini. Ya. Ini nggak bisa hilang nih memori anak kecil itu. Ya, saingan sama jin laki sama jin apa? Perempuan. Yang anak-anak belum katanya. Udah bikin tuyul. Tuyul dan apa? Tuyul dan bayu. Yang lebih parah lagi, orang-orang belakangan, ayo kita reborn lagi. Waduh. Dihidupkan kembali. Ini sama sunnah sebagaimana umat-umat terdahulu yang sudah hilang dari segala macam kemungkaran, kesyirikan, kemudian diapain lagi? Dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Sebagaimana kasusnya Amr ibn Luhai. Ya, dia Jazirah Arab, orang Arab. Dia main ke Syam, Romawi, melihat bangsa Syam ini kan tempatnya apa namanya? Pusat peradaban, budaya, ilmu dan seterusnya. Dia lihat ternyata penduduknya suka minta kepada Hubal. Hubal itu apa? Dewa bulan. Kata dia, boleh nih kalau saya bawa pulang satu nih ke Arab nih. Akhirnya dia bawa pulang satu. Karena dia orang ternama, cendekiawan,
ya kepala kabilah, ya dia bicara ke khalayak ramai diterima. Sampai dalam beberapa riwayat dia cari-cari ya patung-patung di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dicarilah ya siapa aja namanya? Suwa, apa lagi? Wat dan seterusnya. Ketemu, ya namanya jin, ya dia bisa menyelam ke lautan, dia bisa ini dan ini. Ya, kira kembalilah di Jazirah Arab dihidupkan kembali kesyirikan. Nasallallahu ya masalah. Konsepnya sama begitu terulang. Ya Indonesia nih banyak yang cerdas, pergi belajar ke Jepang, pulang-pulang bawa apa? Doraemon, bawa Naruto, diajarin lah budaya-budaya apa? Jepang. Yang pulang dari Amerika ngajarin budaya-budaya apa? Amerika. Akhirnya rusaklah ya kebudayaan yang ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Wa qala ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Sehingga engkau akan duduk dalam keadaan hina dan terlantar. Wa qala ta'ala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Lihat sekali lagi Allah katakan la taj'al ma'allah, bersama Allah. Berarti konteksnya memang orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Fatulqa fi jahannam maluman madhura, sehingga engkau dilempar di neraka jahannam maluman, ya dalam keadaan tercela juga, madhura hina. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Janganlah kamu bersama Allah, berdoa bersama Allah Tuhan yang lain, sehingga engkau termasuk orang yang diazab, termasuk orang yang disiksa. Nasallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di mana? Di negeri akhirat. Sekali lagi ini minbab murojaah, nggak bosan ingatkan ketika pembahasan uzur di negeri akhirat itu kasus orang-orang ahlul fatrah yang tidak tahu apa itu Islam, tidak tahu Tuhannya Allah, tidak tahu nabinya adalah Nabi Muhammad. Tapi orang yang sudah datang hujjah, turun Al-Quran kepada dia bisa akses, ya maka beda kasus. Ya, imma dia nanti i'rad, berpaling, imma nanti takdzib, mendustakan, imma inat, menentang. Itu yang ada pada diri mereka. Bisa dipahami ya? Maka bukan perkara yang enteng, perkara yang ya asasi, perkara yang fundamental, yang selayaknya kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, atas nikmat Islam. Fala yajuzu ay yuttakhadha ma'allahi siwa fil ibadah, maka tidak boleh diambil bersama Allah selain Allah di dalam ibadah. Li'anna al-ibadata haqqun khalisun lillahi azza wajalla. Karena ibadah adalah hak yang murni untuk Allah azza wajalla. La yastahiqquha ahadun ghairullah azza wajalla. Yang seorang selain Allah tidak berhak mendapatkannya. Ingat, kita bicara konteks dalam ibadah. Ya, sujud yang ibadah, rukuk yang ibadah, doa dan seterusnya. Ya, dari khauf, raja, mafhum? Ya, berbeda dengan tawakal. Nanti para ulama menegaskan tawakal itu tidaklah boleh kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena tawakal intinya adalah i'timad hati. Bersandarnya hati kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ketika dia bersandar hati kepada selain Allah, jatuh langsung dalam syirik akbar. Ya, i'timad ini hati hanya kepada siapa? Pada Allah. Tapi tetap ambil sebab. Ya, halus sekali tawakalnya. Makanya hati-hati, perhatikan ya, setiap kita pasti ada usaha, ada kegiatan. Maka selalu sandarkan hati ini kepada siapa? Kepada Allah. Ya, mau usaha misalkan dia, jangan sekali-kali i'timad hati ini kepada si fulan, kepada barang dagangannya. Tidak. Ya, bahkan bisa jatuh ke dalam syirik akbar. Walaupun tidak terlihat, dia masalah hati memang. I'timad ini masalah hati, tapi jatuh ke dalam syirik besar. Nasallallahu alaihi wasallam.
Kedua ini perhatikan, dalam tawakal, i'timad hati hanya kepada Allah, bersandar hati kepada Allah, dan yang kedua ambil apa? Asbab. Ya, bersandar kepada asbab jatuhnya syirik. Ya, jatuhnya apa? Syirik. Tapi tidak mengambil sebab, ditelantarkan, dibuang, ya ini malah ada celaan terhadap syariat. Tipis ya, syirik ini tipis sekali. Makanya perlu kita pahami dengan baik, dan babnya banyak. Ya, kalau dihitung-hitung lebih banyak dari masalah fikih. Ya, salat, alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin ada yang berbeda paling dalam furu'nya. Tapi dari takbirnya dia sampai salamnya, insyaallah taala, ya sudah benar. Ya, banyak pembahasannya. Ada beda-beda sedikit, mungkin dia turun tangan dulu, turun kaki dulu, atau dia mau gerak-gerak, atau ada tangannya di sini, di perut atau di bawah, ya, atau dia mau sedekap lagi kalau i'tidal, enggak masalah. Ya, mafhum? Ya, mungkin juga kemarin pembahasan udhiyah, ya udhiyah mah udah lewat Ustaz. Gampang itu mah. Ya, tinggal baca aja selesai. Tapi dalam masalah tauhid, masalah ibadah itu banyak pembahasannya. Ya. Makanya pelan-pelan kita kaji ya supaya kita ngerti di mana saja ranah ibadah dan yang bisa merusaknya dari segala macam apa bentuk kesyirikan. Kita lanjutkan, hunaka man yufassir syirka. Di sana ada orang yang menafsirkan kesyirikan bi annahu ibadatul asnam faqat. Syirik adalah ibadah kepada berhala saja. Wa amma ibadatul awliya'i was salihin, adapun ibadahnya wali-wali dan orang saleh disembah, wal adriha, makam-makam, falaisat bisyirkin indahu, maka itu bukan apa? Kesyirikan di sisi dia. Nah, ini yang juga sudah kita bahas nanti pelan-pelan di Kasfus Syubhat. Nanti ya disebutkan syubhatnya, jawabannya, insyaallah kita sudah masuk pertengahan, tinggal membaca syubhat dan jawabannya. Salah satu ini syubhatnya, syirik itu hanya menyembah apa? Patung saja katanya. Ya, kalau datang kuburan wali, minta kepada wali, ini bukan apa? Syirik. Wa inna ma hiya tawassulun, kata dia. Itu namanya tawassul. Wa talabun lisyafa'ah, minta syafaat. Wa ma asbaha dzalik, dan yang sebesar itu, dikasih nama yang berbeda. Wa syirku indahum faqat ibadatul asnam, maka syirik di sisi mereka hanya menyembah patung saja. Ini masih mending nih, ya ada yang lebih rusak. Syirik itu bukan syirik, tapi apa? Iri dan dengki. Ini juga jadinya kacau, jadinya ya apa namanya? Terjadi pemerosotan makna. Ya, syirik aja katanya. Ya, ini juga apa namanya? Propaganda untuk menjauhkan manusia ya dari yang hak. Fanaqulu, kita katakan, inna ibadatul asnam nau'un min anwa'i syirik. Menyembah patung termasuk salah satu dari jenis-jenis kesyirikan. Wa syirku huwa da'watu ghairillahi sawa'un kana sanaman aw ghairah. Karena syirik adalah meminta selain Allah, ya sama saja apakah dia patung atau selain patung. Wal musyrikuna mutanawwi'una fi ma'budatihim. Orang-orang musyrik itu bermacam-macam pada sembahan-sembahan mereka. Famaktasaru ala ibadatil asnam, mereka tidak terbatas hanya nyembah apa? Patung. Minhum man ya'budul asnam, memang ada yang nyembah patung. Wa minhum ya'budus syamsa wal qamar, ada yang nyembah apa? Matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budus syayatin, ada yang nyembah syaitan, jin. Wa minhum man ya'budul asjar, pohon, wal ahjar, batu. Kemarin dari Lat, Manat, Uzza, itu apa? Ya bentuknya pohon dan batu. Nah, jangan dipahami berarti mereka nyembah batunya. Ya, tapi dia yakini di dalam batu itu ada siapa? Ada roh orang soleh dia. Ya, kalau yang orang dulu masih bagus, yang disembah orang apa? Orang soleh. Kalau sekarang bukannya hanya orang apa? Orang soleh, orang gila, orang apa lagi? Ya, begitulah. Ya. Dan yang gila lagi, yang seterusnya lagi, ya, yang begini nggak parah katanya, nggak masalah. Ya, padahal kan seharusnya ya
yang nyembah orang saleh aja dihukumi oleh Allah apa? Musyrik, apalagi yang selain apa? Orang saleh. Seharusnya lebih apa? Lebih parah itu kan. Makanya di Qaidul Arba yang keempat, bahwasanya syirik di masa ini aghladu syirkan minal awwalin. Lebih dahsyat apanya? Syiriknya. Berarti kalau lebih dahsyat lebih apa? Ya lebih utama untuk dinamai. Masa yang apa namanya lebih parah nggak ada namanya, dianggap baik saja. Nah, ini PR-nya memang berat, PR-nya memang banyak ya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk berdakwah. Ya, pelan-pelan bismillah kita punya proyek terjemahin kitab-kitab. Ya sudah ada timnya, tinggal disupport saja bapak-bapak, ikhwah. Ya entah dengan ide, dengan materi, dengan seterusnya. Ya alhamdulillah masih banyak insyaallah peminat orang yang baca. Ya kan karena kalau bahasa Arab mah bahasa Arab. Udah nih saya kasih bahasa-bahasa nih. Bahasa Indonesia. Ya alhamdulillah tadi posting apa yang tulisan tentang bagaimana karakter orang yang meninggalkan tauhid. Ya banyak yang respon apa positif, banyak yang tanya kalau begini gimana, kalau begini. Ya, intinya masih ada ruang dakwah dalam apa terjemahan buku-buku para ulama. Ya, insyaallah yang berpartisipasi di dalamnya, ya kontribusi di dalamnya Allah berikan ya pahala jariah di dalam. Ya. Jadilah orang-orang yang apa membuka pintu-pintu atau ya betul pintu-pintu kebaikan. Wa minhum man ya'budul malaikah, di antaranya ada yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul masiha wa uzairan, ada yang nyembah Masih, nyembah Uzair. Wa minhum man ya'budul awliya'i was salihin, ada yang nyembah para wali dan orang-orang saleh. Fahum mutafarriquna fi ibadatihim, maka mereka berbeda-beda pada sembahan-sembahan mereka. Ini qaidul arba ini. Walam yaktasiru ala ibadatil asnam, dan mereka tidak membatasi hanya menyembah apa? Patung. Wa innamal asnamu nau'un min anwa'il ma'budat. Hanya saja patung ini termasuk salah satu dari macam-macam sesembahan yang ada atau tuhan-tuhan yang ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan anggaplah mereka tidak nyembah patung, tidak nyembah apapun, nyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berarti selamat? Belum tentu, bisa jadi ada pembatal keislaman yang lainnya yang dia kerjakan. Jadi kekufuran itu jangan dibatasi hanya kesyirikan. Makanya nanti ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, mengolok-olok, itu yang mengolok-olok Nabi, mengolok para sahabat. Itu orang yang beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tapi bisa keluar dari diri Islam gara-gara apa? Istihza, mengolok-olok. Ya, ini menunjukkan yang keluar dari dinul Islam itu banyak modelnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, sudah terlalu malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.